Ya, selamat siang teman-teman semua, baik yang mungkin berada di Indonesia ya, juga yang berada di Jepang atau tadi ternyata ada yang berada di Australia ya. Mungkin di sana beda lagi nih jamnya, sudah agak malam atau masih pagi gitu ya. Ya, senang sekali saya tentu bisa hadir di antara teman-teman semua yang saya rasa ini sebagian besar adalah para awardi ya, awardi LPDP. Jadi ini saya anggap sebagai ajang silaturahmi awardi juga nih. Dan juga media sharing tentu saja. Saya akan sebut ini sharing karena ya saya sebetulnya sama juga seperti teman-teman, saya masih belajar, saya masih terus mengeksplorasi, apalagi nanti topik yang akan kita bahas hari ini sifatnya itu teknis ya. Jadi kita akan membahas mengenai systematic literature review yang mana nanti pendekatannya akan sangat aplikatif. Nah, aplikatif ini kan artinya kita perlu terus update terkait aplikasi, perlu terus melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga kita dituntut juga untuk proaktif dalam mengeksplorasi berbagai hal tadi. Jadi, di sini saya akan mencoba untuk memfasilitasi teman-teman semua dalam memberikan gambaran, dalam memberikan panduan atau tutorial terkait teknik sistematik literatur review yang saya coba kemas sesuai dengan pengalaman riset saya, begitu ya. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke, sudah muncul belum? Sudah ya? Ya sudah, Kak. Silakan. Sebentar, saya full view dulu. Oke, jadi kita sedikit overview dulu ya. Kita akan mulai dari alasan kenapa literatur review itu perlu dibuat secara sistematik. Jawabannya ya sebenarnya tergantung tujuan penelitian itu. Tujuan penelitian yang berbeda mungkin membutuhkan metode literatur review yang juga berbeda. Nah, contohnya ini saya sharing pengalaman saya sendiri. Jadi saat ini saya sedang menyusun disertasi dan supervisor saya ini tidak menyarankan agar saya melakukan pendekatan literatur review itu menggunakan yang sistematik seperti ini. Karena memang tujuan yang dia harapkan untuk saya capai itu lebih kepada agar disertasi saya ini bisa menemukan suatu gelombang baru ilmu pengetahuan yang mana mungkin tidak bisa dicapai gitu ya dengan mudah ketika kita menggunakan systematic literature review, sehingga nanti saya akan menggunakan pendekatan lain dari literature review, misalnya literature review yang berupa content analysis yang lebih in-depth lagi gitu ya, atau berupa scoping review. Nah, namun dalam era penelitian modern seperti sekarang ini ya, ini kan kita sudah masuk di era modern, akan banyak sekali artikel-artikel di luaran sana yang bisa dengan mudah diakses, yang tersedia di berbagai jurnal, dan juga akan banyak sekali bidang-bidang pengetahuan yang mungkin baru terbentuk begitu. Contohnya saja, misalnya saya kan di bidang finance. Di beberapa tahun belakangan ini ada konsep-konsep baru yang diusulkan, misalnya seperti green finance atau sustainability finance begitu. Nah, untuk merangkum informasi-informasi tadi dari berbagai artikel yang jumlahnya bisa ribuan ini, maka dibutuhkan satu metode literatur review yang lebih praktis dan juga proses pengerjaannya itu bisa cepat gitu. Karena kita bisa memprotek novelty kita kalau pengerjaannya lebih cepat dibandingkan misal kita menggunakan traditional literatur review, itu kan pengerjaannya agak lama. Jadi saat kita mulai menulis, menentukan topik hingga kita publish, bisa jadi peneliti lain sudah juga publish dengan topik yang sama begitu ya. Nah, tapi tidak begitu dengan systematic literature review. Kita bisa berkejar-kejaran dengan kecepatan itu. Sehingga itulah kenapa systematic literature review ini juga menjadi cukup populer di kalangan peneliti belakangan ini. Oke, selanjutnya ini bisa sudah ganti slide belum di teman-teman? Oh iya, ini baru ganti ya. Oke, jadi selain tadi kecepatannya, juga kemudahan, systematic literature review ini juga menawarkan serangkaian keunggulan. Yang pertama, dia akan menggunakan sekumpulan paper yang jumlahnya tadi bisa ratusan, bahkan bisa ribuan begitu. Sehingga nanti akan meminimalisir terjadinya
tidak tercapture-nya begitu, meminimalisir ketika kita tidak mengcapture artikel-artikel relevan ke dalam analisis literatur kita. Tidak seperti dengan literatur review tradisional, kita kan sejak awal sudah menunjuk nih paper-paper mana yang akan kita olah gitu, kita rangkum dan kita tinjau. Ya, sehingga kemudian bisa jadi dalam pilihan itu ada artikel-artikel lain di luar sana yang sebenarnya relevan tapi tidak tercapture, tidak ikut dimasukkan ke dalam database literatur review kita begitu. Tapi dengan systematic literatur review nanti kan kita secara sistemik menggunakan metode pencarian di awal yang mungkin semua paper relevan itu ketika kata kuncinya tepat itu akan masuk ke dalam database literatur review kita. Nah, selanjutnya, systematic literature review ini juga memungkinkan kita untuk melakukan pencarian data tidak manual begitu ya. Namanya saja sistematik ya, artinya nanti semua prosesnya itu akan tersistem. Kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, pinjam buku, buka buku gitu, atau mencari surat kabar begitu ya. Jadi semuanya via aplikasi by system. Kemudian kalau kita bandingkan dengan penelitian yang sifatnya empiris, maka systematic literature review ini akan memiliki keunggulan dari sisi kemudahan dalam hal penghitungan, bahkan tidak memerlukan perhitungan gitu, tidak memerlukan metode statistik, metode ekonometrik, itu tidak diperlukan karena kan ini sifatnya study review ya. Yang mungkin akan kita temukan dalam hal perhitungan hanya sebatas menilai frekuensi dari distribusi artikel, lalu kita tabulasi, lalu kita buat grafiknya, hanya sebatas itu saja. Dan ini pun nanti juga terbantu dengan aplikasi. Lalu keunggulan yang paling utama dari literatur review ini, dari SLR ya, adalah adanya, oh sebentar ini connect. Nah ini, ya adanya protokol yang terarah, yang prosedural gitu, yang tidak rumit. Bahkan, protokol-protokol ini juga sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi SLR yang ada di luaran sana, yang nanti akan sama-sama coba kita jalankan ya. Oke, nah lalu dari sisi penggunaan aplikasinya, SLR ini bisa kita bagi ke dalam dua mapping kebutuhan utama. Yang pertama adalah SLR sebagai bagian dari research kita. Jadi misal kita mau membuat SLR untuk mendukung kajian pustaka. Biasanya ada di bab 2 nih dari tesis atau disertasi gitu. Untuk mendukung kajian pustaka atau landasan teori, lalu kita membuat SLR. Atau yang kedua adalah kita membuat SLR memang murni sebagai full paper. Jadi sejak kita menentukan introduction atau menyusun introduction sampai dengan kita menulis conclusionnya, itu semuanya dibawa dengan pendekatan SLR. Artinya nanti kita akan memproduksi satu full paper SLR. Nah, keseluruhan materi yang akan kita bahas atau sharing hari ini adalah lebih kepada yang mapping kedua ini ya. Jadi kita tujuannya ingin memproduksi satu buah paper SLR. Tapi, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada teman-teman, ini ada satu buah aplikasi di mapping yang pertama ini yang saya rasa bisa membantu teman-teman yang sedang dalam proses pengerjaan tesis atau disertasi. Ya, nama aplikasinya adalah SciSpace. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu, tapi kita akan coba di sini ya bersama-sama ya. Kita akan lihat bagaimana SciSpace ini bisa membantu penelitian kita. Jadi saya akan share ke web address-nya langsung ya. Coba bisa atau tidak. Nah, ini muncul nggak di teman-teman sekarang? Ada satu laman address namanya typeset.io. Muncul ya? Oke. Nah, ini saya tunjukkan sedikit, tapi nanti sisanya silakan teman-teman eksplorasi. Ini menurut saya sangat baik sekali dan sekarang sedang saya gunakan begitu. Jadi nanti akan ada seperti ini tampilannya. Nah, di sini nanti teman-teman silakan login dan registrasi terlebih dahulu. Registrasi dulu baru login maksudnya. Lalu nanti silakan lihat di menu sebelah kiri ini ada tools literatur review. Nanti silakan pilih itu. Nah, dia nanti memberikan atau menawarkan dua komen perintah gitu ya. Yang pertama adalah kita langsung mengetik research question atau topik yang kita inginkan, nanti dia secara otomatis menggenerate artikel-artikel sesuai dengan topik yang kita minta tadi.
Atau yang kedua, kita bisa juga mengupload PDF kita. Nah, biasanya kalau kita lagi mengerjakan tesis atau disertasi kan kita sudah sedikit-sedikit tuh kita udah ngumpulin paper begitu ya. Nah, jadi kita bisa upload itu, paper-paper itu ke dalam library SciSpace ini. Saya akan tunjukkan untuk yang versi uploadingnya aja ya. Nah, kalau untuk versi langsung di dalam SciSpace papernya ini sangat mudah sih teman-teman. Nanti tinggal klik topiknya, nanti akan keluar semua artikel yang dibutuhkan begitu. Nah, kalau untuk tadi versi upload PDF-nya, nanti kita perlu ke My Library terlebih dahulu. Lalu nanti di sini ada beberapa pilihan, kita bisa upload PDF. Atau jika teman-teman sudah menggunakan Reference Manager Zotero, ini untuk Zotero juga sudah saya share link installernya. Ya, ini teman-teman juga bisa langsung import saja dari library Zotero teman-teman gitu. Jadi nanti dia akan terkoneksi gitu. Jadi ini misal saya klik ya, import. Nah, ini kan sudah saya koneksikan dengan library Zotero saya ya. Jadi nanti kalau yang belum, teman-teman diminta untuk login terlebih dahulu ke akun Zotero-nya. Ini sudah ada beberapa pilihan, misalnya saya klik yang IFC. Ini ada beberapa paper di dalam library ini, lalu kita tinggal klik import saja gitu. Nanti akan masuk. Ini tidak saya lakukan ya import karena agak banyak papernya, jadi nanti memakan waktu untuk importingnya. Nah, ini contoh paper yang sudah saya import seperti ini. Aplikasi ini nanti dia akan memberikan informasi-informasi yang sangat berguna begitu, dan bisa kita customize informasinya. Ini teman-teman bisa lihat, ada 143 file saat ini yang saya import. Dia memberikan informasi seperti conclusion-nya, kemudian abstraknya. Ini kan jadi membantu kita sekali ya untuk tidak perlu membaca satu persatu paper gitu. Bahkan kita bisa copy kalimat-kalimat yang ada di sini lalu kita narasikan ulang dan kita masukkan ke dalam bab 2 disertasi atau tesis kita begitu ya. Semisal di Jepang juga tesisnya ada part bab 2-nya seperti itu ya. Saya tidak tahu struktur tesisnya atau disertasinya seperti apa. Nah, kita bisa juga meminta informasi lain yang kita butuhkan gitu. Misalnya, di sini kan pilihannya hanya ada beberapa nih, conclusion, abstract, result, metode, dan lain-lain. Misal kita ingin minta informasi lain, apa? Misalnya main finding begitu. Kita tinggal ketik saja di sini main finding, kita enter. Nah, maka dia nanti akan mengenerate satu buah kolom baru. Kita lihat ya. Dia akan mengenerate ini satu buah kolom baru berupa main finding dari paper-paper atau artikel yang sudah kita upload ini gitu. Nah, ini kan cukup detail begitu. Atau kalau teman-teman perlu informasi yang lebih detail lagi, bisa juga teman-teman langsung klik saja artikelnya. Misal contohnya ini saya klik salah satu artikel. Ini saya sedang meneliti tentang Islamic Corporate Governance. Nah, di sini nanti ada AI yang bisa teman-teman tanyakan apa saja terkait paper ini. Gitu. Misal, saya ingin tanya mengenai implication-nya. Ini kita tinggal ketik saja implication. Nanti dia akan mengenerate implication yang ada di paper ini. Atau misal mau lebih detail, tentang measurement dari, kalau judulnya di sini kan bisa kita lihat tentang performance Islamic Bank, misalnya measurement dari Islamic Bank yang ada di paper ini gitu. Kita tinggal ketik saja begitu measurement performance, nanti dia akan mengenerate. Nah, ini hasil generate-nya dia. Kalau teman-teman bisa lihat di sini itu sangat detail sekali, sangat memudahkan sekali gitu. Kita bisa dengan waktu sebentar sekarang mereview paper ya, mereview jurnal ya. Dan ini sangat berguna juga ketika kita mau membentuk matriks penelitian di dalam penyusunan karya akhir kita. Begitu. Oke ya, untuk selanjutnya nanti silahkan explore sendiri. Menunya sangat banyak sekali dan ini free. Kita sekarang kembali kepada slide. Oke. Nah, ya, sudah muncul ya slide-nya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita di sini lebih kepada tahapan SLR, as full paper begitu.
Jadi kita akan lanjutkan. Oke, sudah berubah ya slide-nya di teman-teman. SLR ini nanti akan ada 3 tahapan utama, ya. Walaupun nanti tahapan ini sebenarnya dilakukan via aplikasi hanya sekali jalan gitu, tapi bisa juga memerlukan 1-2 aplikasi yang berbeda. Tahapan pertama adalah planning the review. Di sini kita akan memilih topik, mencari topik, menentukan topik, lalu kita formulasi research question-nya, dan kita bangun protokolnya. Setelah itu baru kita conducting the review. Kita jalankan reviewnya dengan cara kita collecting artikel-artikel yang relevan, lalu kita filter dan kita ekstraksi data tadi. Setelah itu baru kita tuliskan hasilnya ke dalam laporan, kita narasikan dengan baik, kita buat di dalam satu buah paper, dan kalau bisa kita publish ya. Ini adalah tahapannya. Oke. Nah, untuk link aplikasinya sudah saya share ya ke panitia juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah menginstal karena nanti kita akan full tutorial di sini. Ini isi link aplikasinya. Oke. Nah, tahapan pertama tadi kan kita planning the review, dimulai dari mencari topik. Kita harus cari topik yang up to date tentu, yang menarik, yang sesuai dengan minat dan interest. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, tidak seperti paper-paper empiris yang ketika kita membuat satu topik yang mirip dengan artikel yang lain gitu, namun dirangkum atau di-deliver dengan metode yang berbeda, dengan ruang lingkup yang berbeda, itu novelty-nya masih bisa kita temukan ya, kalau paper-paper empiris seperti itu. Tapi kalau paper SLR ini, ketika sudah ada satu buah artikel, misalnya tentang green finance tadi, sudah ada artikel yang mempublish tentang systematic literature review of green finance. Nah, maka ketika kita ingin mengambil topik yang sama di bidang SLR, ini novelty-nya akan sangat sulit ditemukan. Kecuali mungkin kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Misalnya tadi green finance-nya dia di-deliver secara general, maka boleh juga kita misalnya mengemas green finance-nya dari perspektif yang lain, misalnya dari Islamic perspektif atau dari behavioral perspektif, ya boleh juga seperti itu. Nah, inilah tantangannya dalam membentuk atau menyusun paper SLR. Tapi ada beberapa aplikasi atau alat bantu sebetulnya yang bisa membantu kita untuk mencari novelty. Ini sudah saya sematkan beberapa aplikasi di sini, ada Open Knowledge Maps, ada Connected Papers, Google, bahkan juga ini AI yang sedang populer, ChatGPT ya, itu juga bisa digunakan. Tapi di sini saya akan tunjukkan satu saja ya, nanti sisanya teman-teman silakan coba sendiri. Saya akan tunjukkan kita mencari novelty dengan Open Knowledge Maps, begitu. Oke, jadi saya akan langsung ke web address-nya. Teman-teman juga bisa coba bersama-sama. Sebentar ya. Oke, nah ini sudah muncul ya. Silakan ketik saja di Google Search-nya itu Open Knowledge gitu. Oke, tunggu sebentar, ini ada beberapa gangguan di layar saya. Nah, ini ya yang paling atas. Kita klik. Nah, ini ya. Teman-teman silakan juga kalau mau mencoba dengan topik yang sesuai minat dan interest masing-masing. Di sini saya akan contohkan misalnya tadi masih dengan green finance gitu. Jadi kita ketik tema besarnya. Kalau untuk topik kan dia lebih mengkerucut. Kita tema besarnya dulu. Misalnya green finance. Ya. Seperti ini kita ketik di box komennya. Lalu kita bisa filter pencariannya agar lebih spesifik. Untuk tahun atau period artikelnya, misal kita cari saja dari tahun-tahun 2010 gitu ya. Ini contoh ya. Kemudian sampai 2023, sampai saat ini. Lalu kita pilih yang most relevan.
Nah, ini juga bisa dipilih dokumen types-nya. Misalnya kita ingin memasukkan artikel-artikel berupa buku, itu bisa, berupa conference material juga bisa. Tapi kita akan pakai jurnal dari artikel saja ya, yang lebih kredibel gitu. Jadi ini sudah terpilih seperti ini. Oke, lalu untuk kualitasnya kita pilih yang high metadata quality, jadi nanti akan muncul abstraknya yang bisa kita baca. Selanjutnya kita tinggal klik go. Nah, dia akan mengenerate artikel-artikel tadi sesuai kebutuhan atau sesuai topik yang kita inginkan tadi. Nanti akan tampil seperti ini, ya. Ada lingkaran-lingkaran, bulatan-bulatan. Ini bulatan yang besar artinya subtopik ya. Ini lingkaran ini menunjukkan subtopik atau subtheme gitu. Nah, lingkaran yang besar ini menunjukkan bahwa subtopik ini sudah cukup banyak yang meneliti, peminatnya sudah cukup banyak. Ini bisa kita klik, ada beberapa paper terkait ini begitu. Nah, kalau yang kecil ini artinya baru sedikit yang meneliti ya. Ini bahkan baru satu penelitian terkait topik ini. Yang bisa kita lakukan dengan aplikasi ini untuk mencari novelty ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung menuju ke subtopik yang memang belum banyak peminatnya. Ya, jadi misal tadi di sini adaptation. Ini kan baru satu begitu. Ini terkait apa? Kita bisa baca abstraknya. Di sini tentang apa? Lalu tema besarnya tentang ternyata green finance dan future of funds gitu. Nah, kita bisa mungkin ini kan belum ada paper SLR-nya. Kita mungkin bisa buat SLR terkait green future funds begitu, systematic literature review. Atau cara yang kedua, kita juga bisa menyilangkan atau mengawinkan begitu ya antara subtopik satu dengan subtopik yang lainnya. Misal saya ingin pilih ini Islamic Finance ya, sesuai dengan prodi saya saat ini begitu. Kemudian saya ingin silangkan dengan topik energy consumption di sini. Ini juga masih sedikit peminatnya. Jadi mungkin saya nanti bisa membuat satu paper SLR dengan judul Green Islamic Finance in Energy Sector. Ya, jadi misalnya kita ingin lihat artikel-artikel tentang produk-produk keuangan Islam yang green tapi di sektor energi. Ya, termasuk juga sektor manufaktur di situ, sektor renewable energy, infrastruktur, itu kan masih bisa terkait di situ. Nah, itu seperti itu cara menggunakan Open Knowledge Maps ini untuk pencarian novelty. Oke. Nanti teman-teman silakan explore sendiri ya dengan topik masing-masing. Kita kembali lagi ke slide ya. Jadi ini akan bolak-balik slide dan aplikasi. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Oke, kita sudah sampai tadi di pemilihan topik. Nah, selanjutnya ini tadi ya pakai Open Knowledge Maps, nanti silakan dieksplorasi. Dengan Connected Papers juga kurang lebih tahapannya sama. Dengan ChatGPT juga ya bisa kita tanyakan saja langsung secara gamblang ke ChatGPT apakah satu topik ini masih jarang atau tolong temukan topik SLR yang jarang di bidang ini gitu. ChatGPT kan dia sangat smart sekali, dia bisa memberikan beragam suggestion kepada kita yang mungkin di luar yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Oke, selanjutnya ini masih dalam tahap planning tadi. Di SLR ini ada metode untuk pembuatan formulasi research question yang cukup populer yaitu PEACOCK ya. Jadi P yang pertama adalah kita menentukan population-nya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan population yang lebih general, artinya kita tidak bisa secara spesifik menentukan satu population, kita juga bisa langsung menentukan ke problemnya. Di sini contohnya saya ingin membuat formulasi research question, tapi berdasarkan populasi tertentu. Ya, contohnya saya ingin melihat terkait pelaku UMKM atau micro, small, medium enterprises.
Nah, setelah kita tentukan populasinya, kita tentukan interventionnya. Apa yang ingin kita lihat dari tadi, dari populasi tersebut, apa yang ingin kita ketahui begitu. Isu apa yang sedang marak terkait populasi tersebut. Di sini misalnya, karena ini pasca COVID, saya ingin melihat bagaimana financial resilience para pelaku UMKM setelah pasca COVID ini, misalnya seperti itu. Setelah itu, kita juga perlu tentukan comparison-nya. Untuk comparison ini sebetulnya dia opsional. Kalau dalam SLR boleh tidak perlu ada, jadi kita boleh langsung mengambil tema besarnya saja, tadi financial resilience-nya saja, tapi boleh juga kita bandingkan dengan variabel lain, faktor lain, atau pendekatan lain, itu juga boleh. Di sini contohnya, tadi selain financial resilience, kita juga mau melihat dalam hal financial well-being-nya, gitu. Setelah itu, kita runut lagi ke bawah, kita tentukan outcome-nya. Hasil apa yang ingin kita capai dari SLR kita tadi? Apakah kita ingin membuat satu model, atau membuat satu framework, atau kita ingin membuat measurement terkait financial resilience UMKM, ya. Jadi nanti berupa metode-metode perhitungan begitu, atau mau membuat frameworknya saja, atau mau mencari determinan variabelnya, atau mau mencari theoretical-nya, jadi dari sisi pendekatan theoretical, mencari epistemologinya, dan banyak hal lagi gitu, tergantung kebutuhan kita, tergantung tujuan penelitian kita. Setelah itu baru kita tentukan konteksnya, environmental setting-nya, misalnya dalam hal negaranya, misalnya tadi financial resilience khusus ingin meneliti di negara-negara berkembang, atau mungkin di negara-negara maju gitu, atau dari sisi pendekatan perspektifnya, khusus misalnya dalam Islamic perspektif atau dalam yang lainnya begitu. Ya. Dari sini baru kita generate lagi, kita turunkan ke dalam research question. Ini ada beberapa contoh research question yang saya tuliskan di sini. Tapi nanti untuk SLR sebetulnya tidak perlu sampai 5 begini, 1-2 research question saja itu sudah acceptable gitu di paper SLR ya. Ini hanya sebagai contoh tahapan teman-teman bagaimana membentuk research question. Oke. Ini planningnya agak lumayan panjang juga ya. Karena ini diperlukan gitu. Setelah itu, baru kita tentukan protokolnya. Ini sebetulnya ya kita langsung pakai sajalah protokol yang paling populer, yaitu Prisma, yang sudah juga nanti terintegrasi dengan beberapa aplikasi. Jadi ini tidak perlu kita pikir lama-lama gitu, langsung saja kita tentukan Prisma. Nah, dalam penyusunan protokol ini nanti kita perlu juga mendefine eligibility kriterianya. Jadi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dari artikel-artikel yang nanti akan kita tarik gitu sebagai database SLR kita. Akan ada 2 syarat. Yang pertama syarat inklusinya atau inclusion kriteria, syarat-syarat yang perlu ada, kriteria yang perlu ada dari artikel-artikel nanti yang akan kita tarik, dan exclusion kriteria, syarat-syarat yang akan kita eliminasi. Jadi kalau artikel ini memiliki exclusion kriteria, maka harus kita drop dari database kita, begitu. Dan penentuan syarat ini juga boleh kita runut lagi secara lebih spesifik begitu ya. Misalnya dalam hal periodnya, dari sisi date-nya. Misalnya tadi kan saya contohnya financial resilience dalam pasca COVID. Maka nanti mungkin saya ingin inclusion kriterianya adalah artikel-artikel terkait financial resilience pada periode setelah pasca COVID, misalnya yang terbit di tahun 2021 hingga 2023 ini. Sehingga nanti exclusion kriterianya ya di luar itu, berarti ya 2021 ke bawah, itu akan menjadi exclusion kriteria. Nah, ini ada beberapa panduan yang bisa teman-teman gunakan untuk pembentukan eligibility kriterianya. Tapi tidak harus semuanya. Sekali lagi tergantung tujuan penelitiannya, dan teman-teman bisa menjustifikasi nanti di paper kenapa syarat-syarat ini teman-teman gunakan gitu ya. Oke, ini contohnya. Ini nanti juga saat menentukan eligibility kriterianya, teman-teman silahkan catat dulu misalnya di Word atau di Notes, karena nanti akan kita rekam di dalam aplikasi SLR kita. Ya, nanti jadi dia akan otomatis membentuk ke dalam Prisma protokolnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap conducting. Oke, ini akan menggunakan 2 aplikasi. Sebentar, ini tidak mau next.
Oke. Nah, jadi di dalam tahap conducting yang pertama tentu kita harus collecting papernya dulu. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa langsung menuju database dari artikel-artikel tersebut satu persatu, ya. Atau kita bisa juga menggunakan aplikasi yang dia sudah terintegrasi dengan berbagai database yang cukup kredibel. Nah, aplikasi ini yang akan saya contohkan di sini adalah Publish or Perish atau POP. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga sudah install nih. Jadi kita bisa sama-sama mencoba aplikasi ini. Oke. Jadi saya stop share lagi ya. Saya akan buka aplikasinya. Silakan teman-teman juga buka aplikasinya. Sebentar. Filter apa sih, Pak? Iya, gimana? Apa ada yang bertanya ke saya atau bagaimana tadi ya? Oke, ini bisa di share screen nggak ya aplikasi? Nah, muncul nggak ya? POP? Muncul? Oke. Muncul. Ya, nanti seperti ini ya aplikasinya ya. Ini saya kosongkan dulu database-nya, biar kita bisa sama-sama trial begitu. Ada beberapa online database yang sudah terlinking di aplikasi ini. Nih teman-teman bisa lihat. Untuk Web of Science ini dia mungkin yang paling baik menurut saya, tapi dia berbayar sayangnya, dan saya tidak berlangganan, jadi saya tidak bisa akses ini. Tapi kita bisa juga gunakan Scopus yang cukup baik ya. Untuk Google Scholar juga ya, ini dia hampir memiliki semua sumber artikel sih. Jadi tidak bisa kita bilang cukup baik juga, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan artikel kita begitu. Untuk Scopus, teman-teman perlu setting dulu ya, karena dia perlu terkoneksi dengan akun Scopus teman-teman. Ya, untuk settingnya nanti kita ke sini ke menu View, lalu ke menu Preference. Nah, ini langkah awal yang harus dilakukan ya. Nanti tidak akan bisa tertarik database Scopusnya. Lalu ke sini ke tab Scopus. Nah, kita masukkan API key-nya. Untuk latihan ini saya akan kopikan saja nih API key saya, nanti teman-teman bisa gunakan gitu. Saya copy ya di kolom chat ya. Atau kalau teman-teman sudah punya akun Scopus, teman-teman bisa juga gunakan API key masing-masing. Caranya nanti tinggal klik ini, go to Elsevier. Ini kalau saya klik, dia akan linking ke dalam websitenya, yang mungkin tidak tershare ya di teman-teman ya, tampilannya ya. Karena mesti satu-satu di open dan di stop share lagi ya. Oke ya, jadi intinya nanti dia akan linking ke dalam akun Elsevier. Di situ teman-teman login, lalu nanti ada button ya, ada tombol namanya I want an API key gitu. Klik tombol itu. Setelah klik lalu ada tulisan create API key. Teman-teman klik lagi. Nah, nanti dia akan mengenerate gitu API key-nya. Copy lalu pindahkan ke dalam POP yang di sini di menu ini ya. Seperti itu. Atau untuk trial ini silakan gunakan API key saya. Tadi saya sudah copy ke kolom chat. Nah, ini kita klik OK ya. Jadi sekarang kita akan coba dulu menggunakan Scopus. Pencarian database. Kita klik tadi ya Scopusnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita gunakan menu keyword saja di sini. Nah, akan diperlukan keyword string comment untuk memaksimalkan pencarian kita. Keyword string ini nanti akan terdiri dari beberapa kode atau komen ya. Yang pertama adalah or, lalu and, lalu not, dan tanda asterik atau tanda bintang. Ini akan saya jelaskan satu-satu. Untuk yang pertama, kita menggunakan or dulu. Untuk or ini digunakan ketika kita ingin menarik artikel-artikel yang punya kesamaan kata atau punya sinonim gitu. Contohnya seperti ini. Kita ingin mencari tentang artikel terkait tadi financial resilience in MSME ya. Saya ketik dulu ya, financial resilience. Nah, resilience ini mungkin kan punya sinonim, punya nama lain gitu. Kalau di bahasa Inggris apalagi.
Bisa jadi beberapa paper menyebut financial resilience ini dengan financial strength, ya, misal seperti itu. Jadi ini kita tinggal ketik financial resilience or strength, gitu. Atau bisa juga financial resilience ini disinonimkan dengan financial well-being, misalnya yang tadi. Kita ketik saja nih well-being, gitu. Ya, atau apalagi misalnya. Nah, ini fungsi OR-nya. Sekarang fungsi N-nya. Fungsi N digunakan ketika kita ingin mencari artikel dengan keyword yang berpasangan. Ya, jadi misalnya ini financial resilience, maka kita harus menambahkan N dulu di sini. Sehingga nanti artikel-artikel yang tertarik adalah artikel yang mempunyai kedua kata ini, financial dan resilience. Tidak boleh salah satunya, gitu. Jadi akan lebih spesifik kan pencariannya. Nah, untuk kata kunci ini, jika teman-teman lihat, ini artinya nanti artikel yang tertarik adalah artikel yang punya kata kunci financial resilience, or financial strength, or financial well-being. Seperti itu, ya. Kemudian, string yang berikutnya adalah not. Not ini dibutuhkan ketika kita ingin menspesifikasi pencarian kita batasi, kita limitation gitu. Jadi, tadi kan contohnya kita ingin mencari financial resilience, MSME. Maka mungkin kita tidak ingin pencariannya nanti berupa makro level gitu. Misalnya financial resilience perbankan, itu kan juga banyak kan ya artikel-artikel terkait itu. Maka kita bisa tulis di sini, not bank gitu. Atau apalagi, mungkin not corporation ya. Corporation. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga, karena kita khusus ke dalam financial resilient MSME, maka kita tambahkan ya N MSME or ya, MSME kan punya nama lain, biasanya ditulis juga dengan SME. Ini or-nya huruf besar ya, or SME. Not bank, not corporation. Nah, ini akan spesifik nanti artikelnya. Kemudian tadi string yang terakhir adalah tanda bintang atau tanda asterik. Nah, tanda asterik ini digunakan untuk memperluas pencarian dari kata-kata per kata begitu. Jadi ketika kita tambahkan tanda bintang, artinya kata-kata yang mirip dengan kata itu, yang biasanya di bahasa Inggris kan itu ada tensesnya. Seperti finance, mungkin kalau dalam tenses yang present tense jadi financing gitu kan. Itu kan masih arti yang hampir mirip, yang sama. Jadi kita gunakan tanda bintang itu. Jadi di sini kita akan tambahkan seperti ini, finance, tanda bintang ya, setelah huruf C. Sehingga nanti huruf-huruf yang mengikuti di belakangnya itu, apapun bentuknya itu akan tertarik. Misalnya financial, financing, finance saja juga. Atau misalnya ada financialization misalnya ya. Atau finance apapun, itu akan tertarik. Begitupun dengan resilience. Resilience kita ambil dari huruf N-nya. Karena ada kan bahasa Inggris itu resilient with T ya, resilient with T gitu ya, atau resilience atau resiliencing mungkin. Strange juga mungkin ada strangeness, jadi kita perlu tambahkan bintang juga. Well-being sepertinya tidak ada kalimat yang mirip dengan ini ya. MSME ini terkadang ada yang menulis MSMES, SMES gitu. Ini kita tambahkan bintang. Bank juga mungkin saja banking, banker, corporation juga ya, mungkin corporate, corporation atau yang lainnya. Nah, jadi keywordsnya harus sangat detail dan keyword ini penting untuk ditulis ke dalam papernya. Di dalam bagian metode nanti kita harus men-state kata kunci yang kita gunakan apa, agar reviewer dan pembaca juga tahu bahwa kita sudah memaksimalkan pencarian begitu. Ini boleh ditambah juga sesuai kebutuhan teman-teman ya, tapi untuk contoh ini kita sampai sini saja. Setelah itu, di sini ada kolom 2 ya di samping years ini untuk menentukan periode artikel yang ingin kita cari. Nah, untuk yang di kiri ini artinya batas bawah dari tahun pencarian, yang di kanan batas atas dari tahun pencarian. Jadi ketika kita isi 022-nya artinya nanti seluruh artikel berapapun terbit tahunnya gitu, dia akan terkolek di POP ini. Tapi di sini kan tadi kita contohnya ingin mencari
pasca COVID ya. Jadi mungkin artikel yang kita tarik ini dari 2021 saja gitu, hingga 2023. Nah, ini kita nolkan saja. Artinya nanti sampai 2023 ataupun 2024 mungkin sudah ada artikel yang publish di tahun 2024 dan sudah dipublish di Scopus di tahun ini. Itu beberapa ada. Jadi ini kita pilih 0. Nah, setelah itu kita klik saja di sini search. Oke. Kita tunggu ya. Nah, ada kekurangan dari POP ini, terutama untuk Scopus. Dia hanya bisa menarik maksimal 200 paper per sekali proses, per sekali running begitu. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini papers 200. Ini artinya dia sudah menarik maksimal. Maka ini perlu kita siasati dengan cara kita kategorisasi per tahun, ya. Jadi misalnya 2021 sampai 2022 saja. Kita lihat akan berapa banyak paper yang tertarik. Nah, ini kan baru 150. Karena kalau tadi kita biarkan tetap 200, bisa jadi ternyata di atas 200 begitu. Tapi karena ada batasannya, jadi yang tertarik hanya 200. Nah, jadi kan ini kita batasi per periode, ya. Kemudian sekarang kita cari dari tahun 2002-nya baru. Untuk pencarian baru kita klik new ya, jangan langsung ditiban di sini, nanti dia akan tertiban gitu. Jadi kita klik new, kita klik Scopus search. Sekarang kita melakukan pencarian dari tahun 2022 sampai 2022 kan sudah ya, 2001 2022. Berarti 2023 ini sampai 0. Nah, ternyata ada berapa? 100 paper. Jadi totalnya ini ada 250 ya. Kalau tadi kita biarkan tidak kita kategorisasi, maka ada 50 paper yang tidak bisa tertarik. Begitu. Kemudian misalnya kita ingin cari juga nih dari Google Scholars. Kita klik new lagi. Kita pindah ke Google Scholars sekarang. Dengan kata kunci yang sama. Tapi di Google Scholars ini dia bisa sampai 1000 artikel. Jadi kita bisa pilih langsung nih 1000. Kemudian ini anggaplah biar tidak terlalu lama ya tertariknya ya. Karena untuk contoh ini biarkan saja dari tahun 2023. Kita running. Nah, ini akan banyak sekali nih. Ini sudah kelihatan nih akan 1000 artikel yang tertarik. Ini karena lama, saya cancel ya. Tapi nanti teman-teman ya silakan selesaikan sampai progresnya 1000 ini ya. Ini saya cancel saja. Oke, ya. Nah, jadi ini misalnya sudah kita collect semua artikel gitu dari seluruh sumber data yang kita pilih gitu. Nanti pun di dalam pelaporannya, di dalam penulisan papernya, kita juga perlu menulis gitu, menjustifikasi database-database mana saja yang kita pilih. Misalnya kita menggunakan Scopus, why gitu. Kenapa alasannya? Misalnya Scopus karena paling kredibel. Misalnya menggunakan Scholar, kenapa? Kalau saya biasanya alasannya ketika saya menggunakan Google Scholar adalah karena ini tema yang sangat baru sehingga belum banyak paper peer review-nya di Scopus. Jadi perlu kita masuk ke dalam Google Scholars gitu. Setelah itu kita bisa tarik ini database-nya, kita tinggal blok saja semuanya, kita klik kanan, lalu kita save result as RIS. Ya, kalau SRIS ini nanti kita bisa import ke dalam Reference Manager, bisa ke Zotero, bisa ke Mendeley, lalu juga bisa kita import juga nanti ke tahapan selanjutnya dari SLR, yaitu menggunakan Confidence. Ya, ini teman-teman nanti silakan dilanjutkan. Saya sudah save database-nya. Oke, ya, jadi sekarang kita kembali lagi ke slide. Kita bolak-balik ini. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan saya nggak salah share sih itu kan. Karena bolak-balik tahu-taunya salah share. Oke, ini sudah tampil ya di slide. Ini kita sudah tadi saya jelaskan sedikit tentang keyword string. Ini tahapannya ya. Nanti teman-teman silakan bisa coba juga menggunakan panduan yang saya berikan. Oke. Nah, ini kan kata kuncinya penting ya untuk kita tulis nanti di dalam paper. Dan ini saya satu-satu mencarinya. Ini contoh saja ya. Boleh langsung banyak tadi seperti tadi. Ini satu-satu juga boleh biar kesannya agak banyak aja gitu.
Jadi kalau banyak reviewernya lebih percaya biasanya. Nah, atau bisa juga langsung dari Scopus. Nah, ini tadi kan ada kekurangan ketika POP itu kalau menggunakan Scopus dia hanya maksimal 200 per pencarian gitu. Tapi kalau langsung ke online database Scopusnya dia bisa langsung banyak. Dan untuk teman-teman yang memang memiliki consideration terhadap paper-paper yang harus peer review, maka sebaiknya memang langsung dari Scopus gitu. Ya. Ini mungkin saya tunjukkan sedikit juga deh kalau dari Scopus seperti apa. By the way, waktu kita lumayan panjang juga kan, 2 jam. Kalau terlalu cepat nanti tolong diinfokan, atau misalnya tidak bisa semuanya dibahas, ya nanti bisa silakan melihat panduan ya yang saya berikan. Ini kita ke Scopus ya, Scopus Search. Karena biasanya kalau untuk peneliti dia lebih memilih database yang artikel yang sudah peer review di Scopus begitu. Ya, jadi ini Scopus Search sama kata kuncinya. Jadi kita copy dulu kata kuncinya tadi. Saya akan copy. Nah, kata kuncinya sama. Yang berbeda di Scopus ini, untuk string note ini dia harus ditambahkan depannya dengan endnote gitu. Nah, ini ditambahkan endnote. Baru kita enter. Ya, kita tunggu. Ada 515 dokumen ya. Tadi ada 250 ya. Karena kan tadi kita batasi tahunnya. Coba misalnya kita batasi juga di sini tahunnya. Dari 2021 tadi ya. Nah, di Scopus ini bagusnya bisa dibatasi tahun, bisa dibatasi language-nya juga. Kalau di POP kan tadi semua language itu akan tertarik. Kita bisa batasi nih, bahasanya misalnya hanya ingin Inggris saja gitu. Lalu misalnya artikelnya hanya yang tipenya artikel saja, book, chapter nggak perlu misalnya begitu ya. Conference, oke lah, conference kadang-kadang masih oke untuk SLR. Tahun 2021 sampai sekarang. Nah, kita tinggal klik aja ini limit tuh. Ini mungkin akan berbeda dari POP karena ini sudah di filter berdasarkan language-nya tadi ya. Ada 421, ternyata lebih banyak di sini. Nah, ini kita tinggal pilih ini semuanya, klik all, pilih select all ya, jangan select this page, lalu tinggal klik export .ris-nya. Kalau kita ingin masukkan ke reference manager. Tapi kalau teman-teman mau tarik PDF-nya, ini ke menu download ya, nanti akan tertarik semua PDF-nya. Oke, itu sedikit dari Scopus. Kita kembali lagi ke slide. Nah, ini kan tadi dari Scopus, nanti silakan dieksplor, dari Springer juga bisa dieksplor. Setelah itu, tadi database RIS-nya bisa kita masukkan ya ke dalam Zotero atau Mendeley atau apapun reference manager kalian. Ini gunanya nanti untuk kita mensitasi. Oke, ini jadi saya next saja. Nah, ini kita sekarang akan masuk ke tahapan conducting-nya. Tahapan literatur review yang paling membutuhkan effort sebenarnya di sini, karena kita harus membaca abstraknya, harus melakukan filteringnya, melihat kata kuncinya gitu. Kita akan gunakan Confidence. Kenapa di sini saya memilih Confidence? Karena ini sudah saya coba beberapa aplikasi dan Confidence itu yang paling user friendly begitu menurut saya. Sayangnya untuk free, dia menawarkan free package-nya itu terbatas hanya pada 500 artikel. Tapi bisa kita siasati dengan cara membuat banyak akun. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya punya 3 atau 4 akun Confidence ya. Jadi saya masukkan 500 artikel dulu, 500 begitu. Jadi saya tetap bisa menggunakan trial package-nya. Tapi mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli full package-nya, itu juga lebih baik ya. Untuk yang kedua ini sedikit saja nih saya jelaskan. Kalau untuk AP Reviewer, kalau teman-teman pernah mencoba, dia memberikan full akses untuk 1 bulan pertama.
Jadi trialnya bisa untuk seluruh artikel, berapapun artikel, 1 bulan pertama. Tapi tampilannya itu sangat tidak user friendly begitu. Jadi seperti tampilan SPSS ya, kalau teman-teman tahu aplikasi SPSS itu kan sangat jadul sekali gitu ya, udah nggak zaman gitu istilahnya di era modern ini ya. Nah itu masih seperti itu, masih agak bingung gitu. Menu-menunya, komen-komennya itu tidak mudah gitu. Jadi kita gunakan Confidence saja ya. Oke, sekarang mari kita menuju Confidence web page karena dia berbasis web, jadi semua prosesnya dilakukan via online. Saya akan stop share dan share ulang, masuk ke dalam Confidence-nya. Oke, Confidence. Nah, ini aja dia tagline-nya better systematic review. Dia mengklaim bahwa dia yang paling better mungkin ya. Teman-teman yang belum register, silakan register ya menggunakan free trial. Setelah itu nanti baru kita sign in dan kita mulai bersama. Ini saya sudah register tadi yang saya ceritakan dengan berbagai akun. Ini salah satu akun saya yang lain. Kita tunggu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah pernah pakai, jadi sebetulnya saya tidak bisa melakukan new review lagi di akun ini. Jadi satu akun, 1 kali review untuk 500 artikel gitu. Untuk teman-teman yang masih belum pernah menggunakan, jadi nanti teman-teman ke sini ya, ke tombol Start a New Review terlebih dahulu. Lalu, coba kita klik. Ya, lalu ini kita pilih Creating Cochrane Review No saja ya. Ini Cochrane kan biasanya untuk SLR di bidang medis gitu, health. Lalu nanti tulis nama reviewnya apa, misalnya latihan atau apalah. Reviewnya, review type-nya kita pilih sistematik ya. Confidence bisa beberapa, tapi kan karena materi kita hari ini adalah tentang sistematik, jadi kita pilih sistematik. Area research-nya juga silakan dipilih yang sesuai, begitu. Setelah itu create review. Nah, ini saya sudah tidak bisa kan, 0 review left karena sudah saya gunakan. Untuk teman-teman karena masih awal, silakan create review ya. Oke. Ini tahapannya kalau misalnya terlalu cepat nanti tolong disampaikan. Saya akan gunakan contoh review yang sudah pernah saya pakai ya. Jadi di sini ada latihan juga simulasi. Nah, nanti setelah teman-teman buka, buat create review-nya dan namakan, itu nanti akan muncul seperti saya di sini. Tinggal diklik aja review-nya. Oke. Sebentar ya. Mas Wisnu minta bukain recording gimana nih? Saya nanti aja, Mbak. Nah, kita udah record sih, nanti biar oh gitu ya, maaf saya baru baca. Oke. Terlalu sibuk tadi share screen bolak-balik. Oke ya, kita lanjut. Nanti tampilannya akan seperti ini setelah masuk ke dalam akun review kalian. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita atur dulu settingnya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi tadi kita klik setting itu kalau teman-teman tidak sempat melihat tadi ada di kanan atas ada tombol setting, klik gitu. Nah, di review setting ini Confidence secara default akan menentukan 2 orang review. Sebetulnya kan kalau untuk SLR ya nggak bisa juga ya review sendiri, itu namanya nggak SLR juga. Minimal memang 2 review. Tapi karena kita mau latihan, jadi nanti kita pilih ini 1 semua ya. Kalau kita pilih 2, nanti saat kita melakukan tahapan itu, maka tidak akan bisa selesai kalau reviewer yang 1 belum menyetujui reviewer kita, begitu ya. Jadi nanti ini bisa di-sharing sebenarnya akunnya, pengerjaannya ya, bukan akunnya. Bisa di-sharing dengan reviewer lain, kita kirim email gitu agar dia juga melakukan tahapan review sama seperti kita. Nah, itu sebetulnya yang baik kan seperti itu, ada 2 orang reviewer atau lebih. Tapi karena untuk latihan, kita pilih 1 saja ya, semuanya ya. Untuk extraction kita pilih yang kedua saja. Untuk yang pertama itu agak ribet gitu kalau menurut saya, agak rumit maksudnya.
karena dia berdasarkan Cochrane, berdasarkan tadi lebih pendekatannya ke medis atau health gitu. Jadi ada banyak sekali perintah yang harus dimasukkan. Kalau yang untuk extraction kedua tidak terlalu rumit. Setelah itu kita save. Lalu kita lihat setting berikutnya di menu reviewer. Nah, ini sedikit penjelasan. Nanti kalau teman-teman ada 2 orang reviewer, maka invite another reviewernya via email. Di sini tinggal diklik. Nah, setelah itu kita lihat sekarang setting untuk tim. Nah, ini perlu kita tentukan ya. Kalau reviewernya 2, apalagi kita harus tentukan di sini. Kita klik misalnya manage rule. Untuk screening pertama, misalnya saya sendiri, screening kedua, reviewer yang kedua, begitu. Tapi karena hanya saya sendiri di sini sebagai reviewer, kita pilih yang ini aja, everyone can do anything. Kita pastikan semuanya juga sudah everyone can do anything. Ya, kalau sudah, kita lihat setting berikutnya, yaitu eligibility kriteria yang tadi sudah kita persiapkan. Sebelum kita masuk ke sini, tentu kita harusnya sudah mempersiapkan. Ini kita tinggal masukkan kata-kata atau batasan-batasan yang tadi sudah kita buat ya, sudah kita tabulasi. Kita masih dengan contoh yang sama, financial resilience ya di sini. Jadi kan untuk population, saya membatasi hanya MSME saja. Maka nanti kalau di artikelnya dia membahas tentang financial resilience in corporation atau in country bahkan ya, mungkin saja kan in a state gitu, atau in bank, in financial institution, itu kita exclude. Exclude-nya ini sebenarnya boleh juga tidak kita isi ya, karena kalau yang sudah pasti ter-include ya sisanya exclude gitu. Tapi boleh juga kita detail. Intervention-nya apa, misalnya tadi financial resilience saja boleh, tapi ini tidak saya batasi. Saya hanya batasi population, lalu studi karakteristiknya berupa English article misalnya, lalu artikel yang publish setelah 2020, karena tadi ingin menangkap situasi pasca COVID gitu. Nah, nanti sesuaikan kebutuhan saja teman-teman isi. Sebetulnya ini tidak harus isi di kolom yang terpisah seperti ini, di satu kolom saja juga tidak masalah gitu ya. Ini tapi kan disediakan template-nya seperti ini, jadi kita boleh ikuti template dari confidence-nya. Setelah itu kita save. Nah, setelah save kita boleh juga ini tentukan highlight-nya. Jadi highlight ini nanti berguna saat teman-teman sedang memfilter. Kata-kata yang teman-teman masukkan ke dalam kolom highlight ini nanti saat kita mereview abstrak atau full text-nya itu, dia akan terhighlight gitu, berwarna begitu. Jadi nanti memudahkan kita untuk memilih paper-paper mana yang memang relevan ya. Jadi saya kalau melihat ini papernya udah ada highlight-nya, ya udah otomatis nanti saya masukkan ke dalam database including paper saya gitu. Misalnya kita tambahkan, ini saya sudah buat MSME, SME, atau apalagi mau tambahkan tadi financial resilience kah? Ya, atau tidak juga tidak masalah, tapi nanti teman-teman ya jadi lebih ekstra saja gitu saat melakukan filtering. Kemudian ini full text exclusion. Oke, sebentar. Nah, ini ya tombolnya full text exclusion, ini juga penting, harus kita tentukan di awal, karena nanti ketika kita menolak satu artikel, kita anggap ini artikel ini tidak sesuai dengan kriteria kita, confidence akan meminta alasannya. Alasannya apa? Nah, alasannya adalah yang ada di sini. Ya, jadi ini boleh teman-teman delete kalau misalnya tidak sesuai, atau ke teman-teman tambahkan gitu yang sesuai. Misalnya alasannya karena ini sudah saya tulis sebagian ya. Alasannya ternyata karena macro setting gitu. Saya ingin financial resilience-nya di individual setting. Misalnya di household atau di MSME, tapi MSME-nya yang masih micro gitu. Atau saya exclude karena ternyata dia bukan artikel tapi book chapter atau benar-benar book gitu, atau misalnya conference paper misalnya, saya exclude juga boleh saja gitu. Kemudian apalagi misalnya saya ingin financial resilience-nya in Islamic perspective ya, misalnya ini, maka saya bisa tambahkan juga non-Muslim population. Jadi ketika nanti artikelnya itu pas saya full text review ternyata kok dia general sekali nih, atau dia ternyata membahas di luar muslim gitu, itu boleh saya exclude. Misalnya seperti itu kalau kita batasi. Tapi misalnya tidak, ya tidak perlu ya. Gitu. Jadi ini akan menjadi penting. Setelah itu kita save seluruhnya dan baru kita bisa mulai melakukan filtering dan collecting the literature. Ini kita kembali, kita klik setting di sini.
Oke. Nah, tadi database yang sudah kita save as RIS dari Scopus kah atau dari POP, kita import ke dalam Confidence ini, ya. Ini kita bisa import. Tadi saya klik itu ya, import gitu. Lalu ini pilihnya screen. Source-nya abaikan, kita pilih filenya. Nah, ini filenya. Tadi sudah saya tarik dari Scopus. Kita klik import. Atau jangan-jangan sudah pernah nih jadi double. Nah, keunggulan Confidence ini ketika filenya double, kita import, dia akan otomatis eliminasi file-file yang terduplikasi gitu. Jadi ini sangat baik sekali. Dari awal kita tidak perlu memilah-milah misalnya filenya. Misalnya kan tadi kita menggunakan dua database, Scopus dan Google. Bisa jadi di Google Scholar itu artikel-artikel yang di Scopus tadi tertarik lagi. Maka dengan Confidence nanti dia akan otomatis tereliminasi kalau ada kecenderungan duplikasi, ya. Oke, ternyata belum pernah saya upload. Di sini teman-teman bisa lihat. Ya, ini import reference-nya kita klik. Nah, ini file yang sudah pernah saya upload di 5 November. Tidak ada duplikasi karena saya tariknya dari Scopus full, ini bukan dari Google Scholar. Nah, ini lalu setiban. Ini boleh saja kita import sampai 1000 file pun boleh, sampai 2000 atau lebih gitu boleh. Tapi nanti saat kita melakukan screening hanya dibatasi 500 artikel oleh Confidence. Karena itu ya, tadi cara menyiasatinya sebaiknya ya 500 di-upload gitu. Lalu gunakan akun lain 500 di-upload ya. Misalnya database kita sangat banyak sekali gitu. Nah, setelah kita import nanti dia akan masuk ke dalam box yang kedua ini, title and abstract screening. Di sini kita bisa mulai melakukan screening berdasarkan judul dan abstraknya saja. Ya, jadi ini kita bisa melakukan screening cepat gitu, karena misalnya melihat, oh judulnya tidak sesuai nih, langsung kita tolak. Oh, dari abstraknya sudah terbaca nih, tidak sesuai gitu. Atau tadi kan sudah kita highlight, oh di dalam abstraknya tidak ada yang terhighlight, langsung kita buang gitu. Ya, jadi tadi saya klik continue ya, tidak terlihat ya tadi saya mengklik continue. Nah, ini dia artikel-artikel yang tadi sudah saya import. Ya, ini kita bisa lihat kan tadi saya temanya tentang financial resilience in MSME gitu. Kita lihat nih judulnya Impact of Flood Disaster. Oke, ini ada small business-nya sih, tapi kok tentang flood gitu. Tapi bisa jadi kita baca dulu dari abstraknya, bisa jadi ini tentang financial resilience. Kita baca sedikit. Wah, ini ya, ini masih terkait nih, ada financial losses. Oh, oke, ini masuk nih, kita bisa klik yes gitu. Nah, ini sudah pasti nih biasanya kalau ada hijau-hijaunya, karena saya highlight, ini saya yes aja. Nah, tapi seperti ini perlu kita baca, intellectual capital and the efficiency. Oke, ini financial resource strength, oke lah gitu ya. Ini kan karena masih screening berdasarkan abstrak dan judul, jadi bisa cepat kita lakukan. Nah, ini kayaknya aneh nih ya, judulnya tidak sesuai. Tapi kalau kita masih tidak yakin, boleh kita klik maybe gitu. Jadi nanti akan kita review kembali. Atau misalnya kita ada 2 reviewer, jadi reviewer yang satu nanti dia yang akan mendeteksi gitu. Ini saya klik no misalnya. Nah, ini kita lakukan terus sampai seluruh artikel yang kita import ini selesai, kita assess di sini gitu. Setelah selesai, ini saya kembali ke depan lagi, ke halaman yang paling depan. Nah, tadi kan ada, coba kita lihat. Ada 341 tambah 112, ada berapa nih? Ada 444. 444 ya, yang saya import ke dalam Confidence. Dan yang baru saya assess itu baru 9 gitu ya. Nih, ini terlihat di sini historinya. Yang 9 ini nanti akan masuk ke full text review. Oh, ternyata 4 karena tadi ada beberapa yang saya tolak kan ya. Hanya 4 yang masuk gitu, yang saya klik yes tadi, seperti itu. Nah, nanti akan masuk ke sini. Tapi nanti teman-teman lakukan tahapannya sampai selesai dulu ya. Ini karena saya hanya ingin mencontohkan, jadi saya baru mengakses beberapa artikel saja. Nah, selanjutnya ya, kita ke tahapan berikutnya. Tadi artikel yang sudah kita screening abstraknya dan titlenya masuk ke screening kedua, full text review. Kita lakukan
langkah yang sama, kita klik continue. Bedanya di sini akan lebih detail kita melakukan filtering. Dan keunggulan Confidence lagi, dia akan melinking artikel-artikel yang open access. Jadi kita tidak perlu download PDF-nya, tapi dia sudah memberikan selama open access ya. Misalnya seperti ini nih. Oh, ini tidak open access nih. Kalau sudah open access, dia nanti akan ada tulisan di sini PDF gitu otomatis. Coba kita lihat. Nah, seperti ini nih. Ya, teman-teman bisa lihat kan di file ketiga ini. Nah, ini kan tidak saya upload tadi secara manual. Saya cuma upload .ris-nya saja gitu. Hanya metadatanya, bukan file PDF-nya. Tapi Confidence sudah secara otomatis dia menguploadkan PDF. Dia baik sekali gitu. Padahal trial. Nah, ini jadi kita bisa melakukan full text review di sini. Kita ambil contoh di sini ya. Kita klik gitu. Nanti dia akan open in new tab. Sudah belum? Masih berputar. Nah, jadi, oh ini saya salah klik, harusnya PDF-nya. Ya, anggaplah ini ya, karena nanti agak lama dia running lagi. Anggaplah ini, tapi ini tidak full text. Coba kita lihat yang full text. Kok hilang ya yang tadi ya? Oh ini ya. Kita klik file PDF-nya. Tadi sebenarnya saya salah klik. Klik link doi-nya. Nah ini kan kita bisa lihat. Kita baca nih. Kalau full text kan kita harus baca ya. Bacanya juga tidak perlu semuanya ya sesuai tujuan penelitian. Misalnya tadi kan financial resilience, research question saya adalah ingin mencari what is the driving factors gitu ya. Jadi saya ingin mencari determinasi variabel yang mempengaruhi financial resilience. Maka saya bisa langsung saja sebetulnya loncat ke dalam hasil. Hasil itu kan biasanya nanti ada variabel-variabelnya gitu. Nah ini kan kelihatan ya variabelnya. Terus kita bisa lihat variabel dependentnya itu apakah financial resilience atau sinonimnya gitu. Atau konsep yang hampir mirip dengan itu gitu. Nah tapi kan ini ternyata dia SME efisiensi ya, sepertinya di sini. Oke, misalnya ini kita anggap ternyata tidak berhubungan gitu ya. Kita anggap tidak berhubungan. Ini adalah paper yang ini ya, yang Lee et al. 2020. Kita anggap tidak berhubungan. Maka kita akan exclude. Saat kita exclude, kita harus berikan alasannya. Nah, itulah kenapa tadi penting kita melakukan setting dulu ya, untuk menulis eligibility kriterianya. Tidak berhubungan karena ternyata bukan tentang financial resilience. Oke, tentang SME, tapi tentang efisiensi tadi. Alasannya apa? Saya akan bikin alasannya wrong context misalnya. Ada nggak di sini? Kalau tidak ada, saya bisa klik di sini, edit this list. Nah, saya tambahkan. Ternyata, atau wrong factors gitu ya. Seperti itu. Nah, maka ini saya pilih. Tidak, kita exclude karena wrong factor. Yang lainnya misalnya ini kita include lah gitu ya. Ini juga contoh kita include. Ini kita include ya. Sampai selesai nanti ya. Sampai seluruh full text review selesai. Maka, nah kita kembali dulu. Ada yang bertanya ya? Tidak, hanya yang open access, seluruh yang dari Scopus. Ini saya menjawab pertanyaan dari kolom chat ya, sambil ya. Database artikel dari Scopus yang bisa diimport, tidak yang hanya open access, seluruhnya bisa, tapi saat melakukan full text review, nanti yang terbuka PDF-nya hanya yang open access, begitu. Jadi ya mau tidak mau, kita perlu mungkin ya, cara menyiasatinya misalnya ya kita gunakan itu, ini saya hati-hati menyebut ini, ada satu aplikasi kan yang namanya Sci-Hub itu ya, kita bisa masukkan kan doi-nya gitu untuk yang non open access, tapi untuk mengimportnya itu kan masuk semuanya, hanya tadi saat melihat PDF-nya kan full text kita harus buka PDF-nya ya, harus kita baca gitu ya.
maka mungkin bisa gunakan tadi aplikasi tadi untuk menarik file-file yang tidak open access dari Scopus ya. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita sekarang sudah sampai di tahapan full text review sudah ya. Anggap kita tadi sudah melakukan review untuk seluruh artikel yang masuk di sini. Nah, sebelum kita ke extraction, saya tampilkan dulu prismanya. Jadi, Confidence ini nanti dia akan secara otomatis menyajikan Prisma protokol. Nah, ini bisa kita download. Ada di atas sini tombolnya. Di samping setting ini teman-teman bisa lihat Prisma. Itu kita tinggal klik saja. Karena kan sebetulnya Prisma ini sudah cukup sampai tahapan including. Dia memberikan informasi paper mana yang akhirnya kita analisa begitu. Nah, fungsinya tadi kita menentukan eligibility kriteria adalah di sini. Nanti ketika kita tolak papernya, dia juga menuliskan alasannya. Oh, ada satu paper yang ditolak karena wrong factors, ada satu karena wrong population, dan apa lagi gitu alasannya. Jadi ini kan harus terstruktur sistematis ya, dan ini perlu dibaca juga oleh reviewer bahwa memang tahapan kita ini mengikuti tahapan prosedur protokol yang seharusnya gitu. Dan ini kita akan bisa download. Kalau di download tampilannya akan lebih bagus, tidak seperti ini ya. Ini kita lihat. Ini saya stop share. Saya ingin menampilkan saja kalau yang sudah di-download seperti apa. Ini sudah saya sematkan juga di slide sebetulnya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di panduan ini, confidence-nya saya buat terstruktur one by one step-nya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti lupa tahapannya, silakan buka saja PDF panduannya. Nah, ini dia ya, sudah tampil ya. Ini tampilan Prisma dari Confidence versi docs-nya yang cukup bagus kan ini, seperti yang bisa kita temukan lah di paper-paper SLR gitu ya, tampilannya seperti ini. Nanti tinggal kita copy ke bagian metode ya, biasanya kalau di artikel SLR gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Confidence. Nah, sekarang adalah tahapan ekstraksi. Ya, yang diekstraksi adalah file-file yang including saja, dan itu jadi tidak terlalu banyak kan, karena sudah terfilter gitu. Oke, ini kita klik ya, yang paling bawah, comment box yang paling bawah, extraction. Lalu ini kan tadi dari full text review-nya ternyata ada 4 saja yang lolos gitu, yang di including. Kita klik continue. Nah, ini kita baru mulai melakukan ekstraksi. Langkah pertama, kita harus define dulu template-nya nih. Ada di atas sini, data extraction template. Ini warnanya putih karena sudah pernah saya edit ya. Di teman-teman mungkin warnanya akan biru karena belum pernah belum pernah ditentukan sama sekali gitu. Belum pernah di-assess sama sekali. Jadi ini diklik. Nah, seperti ini, data extraction template yang diberikan oleh Confidence yang bisa kita customize atau bisa kita tulis dari ulang ya. Kalau mau ditulis dari ulang, kita buat nih I want to start from scratch gitu ya. Atau kita edit saja yang ada di Confidence ini gitu. Ya, jadi kan kalau ekstraksi itu kita menarik informasi-informasi yang penting dari paper, dari artikel sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kalau contoh yang saat ini kita lakukan, tadi kan ingin mencari determinan variabel atau driving factor dari financial resilience ya. Maka nanti kan kita baca tuh full text review-nya. Lalu berarti kita harus tentukan dong variabelnya apa saja gitu. Maka kita di sini tambahkan satu informasi yang perlu, yaitu determinan factors misalnya ya. Ini teman-teman bisa tinggal buat caranya, klik tambah di sini. Ini klik tambah di yang kedua saja, klik tambah. Misalnya ingin berupa checkbox, bisa pilih checkbox, ingin berupa single choice,
atau berupa text field saja, jadi nanti diisi secara manual. Misalnya text field, apa yang kita perlukan nanti untuk kita ekstraksi population-nya gitu misalnya ya. Population-nya. Lalu country setting-nya. Ini tinggal diklik, bisa diedit langsung. Country setting-nya. Ini untuk country setting saya bikin berupa ini ya, berupa single choice ya. Single choice. Nah, ini boleh ditambahkan. Kalau ditambahkan tinggal klik aja lalu di enter. Misalnya, apalagi yang belum ada, Eropa gitu. Misalnya kita tidak mau pakai other, kita tinggal klik di sini nih, other. Nah, ini boleh diklik. Atau mau di define satu persatu seluruh negara juga boleh gitu. Atau tidak juga boleh. Misalnya berupa tadi, berupa single text gitu ya. Jadi di sini misalnya country setting. Jadi nanti kita harus mengisi manual gitu. Oh, ini ternyata artikelnya population-nya di negara Indonesia misalnya atau di negara Malaysia gitu. Ini population-nya misalnya saya ingin mana hilang tadi ya. Ini misalnya ya, misalnya saya ingin melihat tadi financial resilience in Islamic perspective. Jadi population-nya misalnya saya define apakah dia muslim atau non-muslim gitu. Bisa seperti itu kan? Nah, atau apalagi misalnya teori, background teorinya nih. Teorinya menggunakan teori apa gitu. Atau mungkin sudah kita berikan pilihannya juga boleh. Atau pendekatannya, misalnya pendekatannya finance, pendekatannya marketing, pendekatannya apa gitu. Ya sesuai kebutuhan dan justifikasi. Ingat sesuai justifikasi. Jadi setiap yang kita pilih nanti harus kita tampilkan juga di paper kita. Studi desainnya, ini template dari Confidence ya, terlalu banyak. Misalnya saya hanya ingin kuantitatif dan kualitatif sajalah pilihannya gitu. Sisanya tidak perlu misalnya. Atau teman-teman ada yang ingin dihilangkan, full dihilangkan dari template ini. Misalnya ini kita langsung klik delete aja ini gitu. Metode recruitment-nya ini juga misalnya nggak perlu gitu. Exclusion juga nggak perlu kan, tadi sudah. Inclusion juga nggak perlu. Population description tadi sudah di atas. Nah, dan lain sebagainya, begitulah ya, disesuaikan. Kalau sudah, di save dan di publish. Jangan lupa di publish. Di publish ya. Sekarang kita publish. Oke. Nah, selanjutnya, quality assessment template-nya juga perlu kita definisikan. Tombolnya masih sama di atas, di samping data extraction template. Ini sebetulnya digunakan untuk men-assess antara satu reviewer dan reviewer yang lain ya. Jadi untuk menilai apakah reviewer yang tadi, yang pertama begitu, sudah cukup baik dalam, misalnya di sini dalam mengenerasi artikel-artikel sesuai dengan sequence-nya, sesuai dengan urutannya. Nanti kan kita memberikan studi ID tuh. Misalnya kita urutkan per tahun. Apakah si reviewer pertama sudah baik gitu mengenerate-nya? Maka nanti kita nilai high, low, atau unsure. Nah, karena di sini contohnya kita sebagai single reviewer, kita sendiri gitu ya. Jadi ini ya kita ikuti saja template Confidence, kita publish saja gitu. Nanti kita sendiri yang nilai ya, kita isi saja high semua gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ekstraksinya. Ya, ini yang continue extraction berarti sudah pernah saya ekstraksi. Kita awali dari mana ya? Itu corporate governance. Yang mana sajalah, oke lah yang ini. Ini ada satu yang tidak sesuai topik nih. Sepertinya saya pernah upload, jadi dia ketiban. Nah, di sini kan kita harus memberi ID pada tiap-tiap artikel. Ini juga bebas memberi ID-nya, boleh dengan angka saja gitu, 1 atau A, B, C, atau A1 gitu. Atau nama teman-teman misalnya disingkat, nama saya IP 1 gitu ya, boleh ya. Dan selanjutnya. Ini dia belum terbuka ya. Nah, nanti ini kan akan terbuka nih teksnya. Kita sambil baca, lalu kita menentukan, oh population-nya ternyata non-muslim gitu. Lalu country setting-nya, oh ternyata di Australia ini gitu. Atau
Di mana lagi misalnya ini kalian ada banyak pilihannya, atau ternyata kalian bentuknya berupa teks begini, kalian bisa isi, oh ternyata country settingnya di Indonesia gitu. Capture COVID situation tidak, ternyata walaupun artikel di atas 2021 tapi ternyata tidak mengcapture COVID situation karena sama sekali tidak membahas itu misalnya ya. Teorinya menggunakan apa? Misalnya financial resilience-nya dari sisi behavioral theory gitu. Behavioral finance. Lalu studi desainnya misalnya apa? Misalnya menggunakan kuantitatif. Oh, tidak ada nih, tadi kehapus kali ya. Anggaplah menggunakan kualitatif dan lain sebagainya. Ini juga nanti bisa kalian hapus. Tadi kan saya mengikuti template saja. Sampai selesai, lalu kalian save. Kalau save bisa diedit lagi, tapi kalau tidak mau diedit, kalian langsung klik saja complete. Anggaplah complete ya. Nah, lakukan juga untuk artikel lainnya sampai habis. Setelah ini selesai, maka kalian baru bisa menarik data extraction ini dalam bentuk CSV atau dalam bentuk Excel tidak bisa, dalam bentuk .ris gitu juga bisa. Untuk menariknya kita klik export di sini ya. Nah, ini biasanya saya tarik dulu data-data artikel yang including. Jadi yang belum masuk ke tahapan ekstraksi itu saya tarik untuk saya check and balance saja biasanya ya. Jadi bisa seperti itu juga. Ini kalau kita mau pilih artikel yang including, artinya tadi cuma ada 4 artikel yang sudah terfilter. Ya, kita tinggal pilih included. Terus apa misalnya mau CSV atau mau saya masukkan ke dalam Zotero karena nanti akan saya citasi. Ya kan perlu saya citasi kan nanti di paper SLR saya. Maka boleh klik Zotero, ini kita klik export. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini kita download. Lalu misalnya kita mau pilih CSV, kita klik, nanti dia akan muncul di sini. Gitu ya. Atau data extraction-nya, kita mau full. Atau konsensus saja, quality assessment-nya saya tidak perlu misalnya. Saya hanya ambil yang data extraction consensus only. Export CSV, lalu nanti dia tinggal kita download. Nah, dari CSV ini nanti kalian tinggal import ke Excel ya. Sudah bisa kan kalau itu kan, tinggal import ke Excel seperti biasa dari file CSV. Seperti itu kalau tahapan confidence. Tapi saya akan tunjukkan ya hasil ekstraksinya. Kita kembali ke slide. Nah, ini ya. Sudah tampil kan di teman-teman? Coba kita next. Nah, ini hasil ekstraksi dari confidence. Oh, belum ya? Ini tampilannya di teman-teman masih confidence atau sudah Excel? Confidence. Oke, saya next dulu. Ada 2 PPT yang saya buka ternyata. Nah, ini ya, nanti teman-teman import begitu datanya from text ya. Nanti akan seperti ini, tapi ini sudah saya rapikan sih sebetulnya ya. Aslinya ya agak-agak berantakan sedikit gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nanti confidence akan memberikan informasi umum seperti title, author, publish, jurnal, itu sudah pasti. Ini saya tambahkan tadi di dalam ekstraksi, saya ingin melihat jurnal ini masuk ke queue berapa gitu, atau ternyata tidak masuk queue-nya gitu. Itu tadi kita masuk di information extraction ya, yang kita buat di template gitu. Terus research type-nya tadi ya, sama kuantitatif, kualitatif, ini studi location, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman ingin menambahkan berapa banyak yang mensitasi paper itu juga boleh. Nah, dari sini kan nanti akan kita bisa gunakan pivot table untuk kita masukkan sebagai deskriptif ya, deskriptif finding di dalam paper SLR. Kita pivot gitu misalnya paper-paper yang terbit di tahun 2020 atau paper-paper yang menggunakan metode research-nya berupa kuantitatif saja gitu. Lalu bisa juga kita gunakan grafik ya, semuanya bisa dilakukan kan harus dari Excel ini ya. Untuk saat ini Confidence sayangnya belum memberikan
apa ya, additional tools gitu agar bisa otomatis nih dari hasil extraction misalnya bisa kita langsung bentuk ke dalam grafik dan lain sebagainya. Sayangnya belum. Atau mungkin bisa jadi ada tapi yang premium ya karena saya menggunakan yang trial, jadi ya hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan dengan Confidence tadi. Begitu. Nah, selanjutnya coba kita next dulu. Ini nanti Fast Viewer mungkin nanti ya kita lihat kalau waktunya cukup akan kita lanjut bahas ke Fast Viewer juga. Reporting ya, ini biar kelar dulu sampai satu tahapan SLR. Setelah tadi kita lakukan proses sampai ekstraksi dan sintesis, kita tentu harus reporting. Kita ya buat introduction-nya, nanti teman-teman silakan gunakan gaya penulisan teman-teman, atau bisa juga baca paper SLR di luaran sana bagaimana mereka mendeliver introduction yang baik begitu. Ya ini atau bisa baca juga panduan ini. Kalau ini hanya saya sharing berdasarkan gaya penelitian saya gitu ya. Nanti teman-teman tentu akan membangun gayanya masing-masing yang mungkin berbeda atau bahkan lebih baik, ya lebih mudah dipahami gitu. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah ini hasil dari descriptive finding-nya ya. Dari financial resilience tadi, itu tadi papernya sudah dipublish ya. Financial resilience in MSMA tadi in Islamic perspective sebetulnya. Jadi di sini juga kan research subject-nya ada muslim, non-muslim, tapi dari awal semuanya saya tarik gitu. Lalu kemudian baru yang muslim mana, yang non-muslim mana saya pilah lagi. Karena yang non-muslim pun tentu akan menjadi insight bagi artikel-artikel yang Islamic perspective ya. Gitu. Ini kan saya dapatkan dari Excel tadi, lalu saya bentuk pivot table. Ini yang sederhana saja, bentuknya bisa seperti ini, persentase itu kan standar lah ya dari Excel bisa. Lalu juga kita bentuk grafiknya, lalu kita jelaskan sedikit. Kemudian ini saya tambahkan Fast Viewer, yaitu berupa bibliographic mapping. Nanti waktu kita masih banyak nggak ya? Kalau kurang, mungkin nanti teman-teman bisa baca di panduannya ya. Tapi mudah-mudahan nanti cukup, kita akan sedikit tunjukkan di akhir. Nah, lalu cara menjawab atau menganalisisnya ini harus disesuaikan dengan research question. Ya, ini contoh paper yang lain. Nah, ini karena tadi tujuan penelitiannya mencari driving factor, akhirnya isi dari artikel yang saya kumpulkan itu saya pecah begitu, yang dia mengemukakan tentang variabel-variabel terkait. Tapi beberapa artikel itu kan kadang menggunakan terminologi yang berbeda untuk faktor yang sama ya. Nah, jadi saya buat seperti ini. Ini contoh saja, saya jelaskan sedikit. Untuk financial literacy misalnya, ini saya menemukan di beberapa paper dia menguji financial literacy terhadap financial resilience, tapi dengan terminologi yang berbeda. Misalnya ada yang menggunakan kalimat financial education, ya, yang mana itu juga masih merupakan kan bagian dari financial literacy. Ada juga menggunakan kalimat financial knowledge. Nah, ini kita boleh justifikasi, tapi nanti kita berikan penjelasan kenapa ini kita grouping gitu istilahnya ke dalam satu main factor-nya dan lain sebagainya ya. Kemudian ini juga source-nya ini boleh berupa studi ID. Jadi boleh tidak berupa apa? Nama-nama autornya, boleh langsung studi ID-nya saja, itu juga lebih baik gitu. Tapi karena di sini tidak terlalu banyak artikel yang saya including, karena tadi kan dari Islamic perspective, jadi memang tidak terlalu banyak akhirnya artikel yang saya dapatkan. Jadi bisa saya langsung citasi nama-nama source-nya. Tapi kalau papernya terlalu banyak sampai misalnya ada 80 citasi, kan tidak mungkin kita tulis di sini semuanya ya. Jadi kita gunakan studi ID. Itu bisa seperti itu. Oke. Nah, seperti itu kalau untuk confidence. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dulu atau kita mau lanjut ke Fast Viewer untuk setengah jam terakhir ya. Bagaimana? Oh, ini tinggal 5 menit lagi. Oh, tinggal 5 menit. Jadi Iya. mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing gitu ya. Jadi untuk Fast Viewer mungkin nanti kalau ada event serupa ya, Mas Ismail. Oh ya, atau mungkin Fast Viewer aja Kak, 5 menit review sebelum kita masuk ke Q&A.
Boleh. Review Hmm, review berarti langsung dari review. slide aja ya. Ya. Hmm. Nah, seharusnya ini saya tunjukkan sih. Tapi nanti kan teman-teman sudah install nih FOSViewer. Nah, intinya dari file.ris yang teman-teman tadi dapatkan, teman-teman import ke dalam aplikasi FOSViewer itu. Kemudian ada dua pilihan, apakah teman-teman ingin mapping secara author, jadi nanti akan terkumpul author-author di topik tersebut yang influential gitu, yang memang berpengaruh, atau berdasarkan keyword ya. Jadi ada dua model. Nah, kalau berdasarkan keyword nanti akan seperti ini. Ini masih dengan tema financial resilience ya. Nanti dia akan mapping seperti ini. Ada beberapa clustering keyword gitu yang terkait dengan financial resilience. Nah, nanti dia akan membentuk cluster-cluster yang harusnya perlu juga kita jelaskan di paper. Bahkan beberapa paper yang memang dia fokusnya di dalam literatur review itu dia sengaja mempublish sendiri satu buah paper khusus gitu judulnya misalnya financial resilience bibliographic mapping. Jadi memang isinya berupa bibliographic mapping. Kalau yang saya lakukan di sini, bibliographic mapping ini hanya sebagai additional finding ya. Jadi tidak sendiri dibahas gitu. Jadi hanya saya munculkan lalu saya beritahu bahwa ini ada beberapa topik loh yang terkait dan kebetulan topik yang terkait ini dia mendukung loh tadi determinant factornya atau driving factornya gitu. Seperti itu. Untuk yang tidak saya tampilkan ya, yang berupa author. Yang berupa author nanti akan kurang lebih sama, tapi dia akan muncul nama-nama autorsnya. Itu kita bisa tentukan author-author mana yang influential gitu, dan kita nanti bisa pergi ke mendatangi artikelnya dia untuk kita citasi gitu, dan kita jelaskan juga bahwa memang dia fokusnya di bidang itu. Seperti itu mungkin kalau bibliographic mapping. Ya, nanti ini silahkan dicoba saja, aplikasinya tidak sulit. Nanti dia juga akan memberikan tampilan density seperti ini. Warna yang agak shadow ini, yang di ujung-ujung itu ya, kalau teman-teman lihat, ini kan ada yang terang, ada yang agak shadow ini, menunjukkan bahwa topik-topik ini tidak terlalu banyak yang meneliti gitu. Ya, kalau yang terang ini artinya sudah banyak yang meneliti topik ini gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman untuk mencari novelty dengan FOSViewer selain tadi untuk tahapan systematic literature review. Begitu mungkin ya dari saya tahapannya. Teman-teman silakan eksplorasi sendiri, gunakan juga aplikasi yang di luar dari yang saya tunjukkan, itu akan lebih baik. Nanti mungkin kita bahkan bisa sharing apakah ada kelemahan dan keunggulan di aplikasi yang saya gunakan dan di aplikasi nanti yang teman-teman coba gitu ya. Seperti itu mungkin Mas Ismail dan Ya, teman-teman semua. terima kasih Kak Erna atas informasinya. Justru sebenarnya sih SLR ini kayak info-info yang cukup baru ya untuk untuk kita-kita, paling nggak untuk saya.